Hai, namaku Ayu Anggraini, NIM 20051214001, kelas SIA 2020, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer tidak terlepas dari perkembangan alat hitung. Terdapat 4 era perkembangan, yaitu yang pertama era awal alat hitung numerik, yang kedua era komputasi analog, yang ketiga era mesin analitik, yang keempat era komputer modern. Era awal alat hitung numerik, yaitu yang pertama ada sempoa, muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Sempoa dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Fungsinya yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu yang kedua terdapat kalkulator roda numerik. Kalkulator roda numerik dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 ketika berumur 18 tahun. Kalkulator ini ia buat untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Namun terdapat kelemahan dalam kalkulator ini, yaitu kalkulator ini hanya terbatas melakukan penjumlahan. Era komputasi analog atau komputasi mekanik. Pada tahun 1694, kalkulator roda numerik diperbaiki oleh ilmuwan Jerman, sehingga fungsinya tidak hanya melakukan penjumlahan, tetapi juga pengalian. Akhirnya, pada tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Era mesin analitik. Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial pada tahun 1822. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Mesin analitik akan mampu melakukan operasi matematik apa saja menggunakan program yang tersimpan. Operasi ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program. Era komputer modern. Pada tahun 1889, Hermann Hollerith menetapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam berbagai kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Tahun 1903, John V. Anatasov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menetapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik. Anatasov dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Klasifikasi komputer dibedakan menjadi 4, yaitu berdasarkan generasi komputer, sinyal masukan, ukuran, dan tujuan pembuatan. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum sendiri merupakan sebuah material yang sangat cepat menghantarkan panas, sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Selain menghasilkan panas yang berlebihan, komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk dapat mengoperasikannya. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua tidak lagi menggunakan tabung vakum sebagai medianya, melainkan teknologi transistor digadang-gadang adalah cikal bakal dari terciptanya komputer ini. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor sendiri memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil serta tidak menghasilkan panas berlebihan. Dengan menggunakan transistor, otomatis perangkat komputer yang diciptakan bisa berbentuk lebih kecil dibanding sebelumnya. Komputer generasi kedua tidak mewarisi komponen-komponen komputer terdahulunya, sebab bahasa mesin yang dulu digunakan di komputer pertama ternyata juga diganti menjadi bahasa assembly, atau kata lainnya adalah bahasa simbolik, dan hal itu tentu utamanya lebih memudahkan karena pengguna dan programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini sudah tidak lagi menggunakan transistor apalagi tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi integrated circuit. Meskipun demikian, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, tapi masih bisa dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini. Dan yang pasti, transistor sendiri tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminiatur dan diletakkan pada IC. Satu buah IC itu terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor. Komputer generasi keempat. Yang terlahir pada generasi keempat adalah komputer berjenis mikroprosesor yang bahkan masih digunakan hingga sekarang. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor yang elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Artinya, secara otomatis hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran lebih kecil.
Perkembangan komputer generasi keempat ini dibuat dan dicetuskan oleh Intel, salah satu perusahaan teknologi yang menciptakan chip Intel 4004 yang kemudian menjadi cikal bakal komponen inti dari perangkat komputer. Sedangkan yang menciptakan komputer modern untuk pertama kali adalah dari perusahaan IBM yang didesain khusus untuk penggunaan rumahan. Komputer analog menerima sinyal masukan berupa data analog. Contoh komputer perhitungan aliran BBM dalam SPBU. Komputer digital menerima masukan digital, merupakan komputer kebanyakan yang kita kenal. Komputer hibrid menerima masukan analog dan digital. Yang pertama, komputer mikro, berukuran kecil, biasanya dipergunakan oleh satu orang. Yang kedua, komputer mini, berukuran lebih besar, biasa digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga. Yang ketiga, superkomputer, merupakan komputer berkinerja amat tinggi, paling besar dan paling cepat, biasanya untuk memenuhi kebutuhan proses yang amat sangat besar. Yang keempat, mainframe, biasanya digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data dan pengaturan data dalam jumlah data yang sangat besar. Setelah menyimak materi dari apa yang saya sampaikan, ada baiknya kita melihat video sejarah perkembangan komputer yang akan saya tampilkan setelah ini, agar lebih paham tentang sejarah perkembangan komputer.